Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Sen Subing mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum, melihat ke belakang, sentuhan rasa malu melewati wajahnya, melihat ke aula luar bincing, dan dengan ringan memanggil, King Feng. Budak tua ada di sini. Tidak lama kemudian, Sen King Feng melangkah keluar dari pintu aula dan membungkuk, Nona, apa pesanan Anda? Lagu yang aku minta untuk kamu bawakan saat aku berumur 16 tahun, apakah kamu masih mengingatnya? Sen Subing berkata seolah-olah mengacu pada hal itu. Oh, ingat-ingat, itu lagu Misty Immortal Way, atau Anda yang mengarangnya, Nona. Sen King Feng menjawab, Qian Kun membunyikan, Xiao Giok muncul di tangan, Nona, bisa mulai. Iya, ketika Sen Subing menganggukkan jangkriknya, suara Xiao yang menggetarkan hati sedikit meningkat. Di kepingan salju yang beterbangan di langit, Sen Subing yang indah, seperti peri surgawi, tercermin dalam penglihatan Tan Yun seperti anggrek di lembah yang kosong. Cahaya dan anggunnya, berkibar seperti tarian anggun peri, di langit kepingan salju mekar, matanya yang indah menantikan di antara, bibir merah terang terbuka ringan, lagu surgawi, bersantai di atas puncak. Jalan menuju keabadian panjang untuk mencapai langit. Matahari terbenam seperti langit merah darah. Pintu abadi berkabut mencari rumah abadi. Reinkarnasi karma adalah diam. Perahu datar mengikuti angin. Mendaki ke puncak lebih baik daripada dirinya sendiri. Misteri jalan menuju kehidupan baru. Hati tidak terikat pada dunia fana. Jalannya sulit, sulit seperti naik ke langit. Lagu yang mengharukan, kata-kata yang memesona, ditambah dengan Sen Subing di bersalju, aura, menari tubuh halus, menarik keindahan yang menakjubkan. Mendengarkan, menonton, berpikir, mata berbintang Tan Yun terlihat samar-samar, ada air mata yang bersinar. Karena dulu sekali, ketika dia masih seorang Hongmeng tertinggi, satu-satunya pasangannya, juga berdiri di puncak dunia ilahi, di salju, menari untuk dirinya sendiri. Seolah, tarian mereka benar-benar tampak, dan gerakan mereka hampir identik. Tan Yun melihat Sen Subing menari di kepingan salju, kedua tinju bisa tidak membantu tetapi mengepalkan. Terlalu suka, dia dan tarian mantan istrinya, mengapa begitu mirip? Sakit, hati sangat sakit, cuka asam internal Tan Yun, dan seperti pisau di pelintir, dia tidak melihat wajah Sen Subing, itu akan disalahartikan sebagai satu-satunya istri masa lalunya, muncul kembali di depannya. Namun, dia bukan dia, istrinya, sudah mati terlalu lama dan terlalu lama. Lagu berakhir, tarian berhenti, Yi mendekat dan tertawa terbahak-bahak, Tuan, bagaimana menurut Anda? Oh, tentu saja, Anda merasa tidak enak, tetapi juga tidak diizinkan untuk mengatakan oh, ini adalah tarian pertama magang untuk seorang pria. Di bawah selubung kerudung dingin nafas kura-kura, Tan Yun telah lama menangis, dia tertawa, ini indah, sangat indah. Hihi Tuan menyukainya dengan baik. Sen Subing senang. Soubing, tuanku menanyakan sesuatu padamu, aku masih berharap kamu menjawab dengan jujur. Tuan, Anda berbicara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu mengarang lirik dan tariannya? Ya guru, ketika murid saya berusia 16 tahun, saya membuat lagu dansa ini dengan improvisasi. Sen Subing mengangguk dan berkata, ada apa guru? Oh, tidak apa-apa, itu sangat bagus, sangat indah. Setelah kekaguman yang tulus dari Tan Yun, dia berkata, bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa tarian ini tidak diperbolehkan di masa depan, kepada pria manapun selain guru, bahkan calon suami Anda? Bagus, janji magang untuk tuannya, tapi tuanmu sangat mendominasi hari ini oh. Sen Subing cemberut mulut Cherry dan berkata dengan suara lucu, tapi, murid saya menyukai guru orang yang mendominasi. Lakukan yang terbaik untuk menyanjung tuan. Tan Yun tertawa, niat membunuh berkobar di matanya yang berbintang, dan berkata dengan tenang dengan nada suara, Subing, aku harus pergi selama beberapa hari untuk menangani beberapa masalah, dan setelah itu, aku akan kembali menemuimu. Sen Subing dengan enggan berkata, Tuan, Anda harus menepati janji Anda, tidak dapat pergi selama 1 atau 2 tahun lagi, murid itu ingin menemukan Anda, tidak dapat menemukan. Tidak, guru akan kembali paling lama dalam 5 hari. Tan Yun berkata, menyentuh singa dewa naga emas yang tersembunyi di kerah dadanya, diam-diam, dari kerah Tan Yun, berubah menjadi seukuran kucing, membuka sayapnya dan muncul di depan Tan Yun. Ditutupi oleh kerudung dingin nafas kura-kura, Sen Subing secara alami tidak dapat melihat singa ilahi naga emas. Oke, bicara itu murah. Sen Subing meludahkan lidahnya dengan nakal. Hanya di depan Tan Yun dia akan mengungkapkan sisi seperti itu. Tan Yun mengangguk, dan saat dia menyapu kehampaan, siang Dewa Naga Emas dengan cepat menempel padanya dan membuka sayap emasnya untuk muncul di kaki Tan Yun.
Di bawah bimbingan Tan Yun, lalu membawa Tan Yun dan menghilang dengan kecepatan tinggi di atas puncak yang dipenuhi salju. Sen Subing menatap kepergian Tan Yun dengan mata yang rumit, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Dia agak tenggelam dalam pikirannya. Merindukan. Sedemikian rupa sehingga Sen King Feng memanggil, dia bahkan tidak mendengar. Nona, Sen King Feng membungkuk dan datang di depan Sen Subing ketika Sen Subing melambat. Ah, apakah Anda memanggil saya? Ya Nona, wajah Sen King Feng dengan kebaikan. Nona, budak tua memiliki hukuman, saya tidak tahu kapan harus mengatakannya. Tapi katakan tidak ada salahnya. Sen Subing sedang dalam suasana hati yang baik. Nona, budak tua merasa bahwa kamu melihat tuanmu sedikit berbeda. Sen King Feng tertawa, Nona tidak akan menyukai tuanmu, kan? Tidak. Kilatan panik melintas di mata indah Sen Subing sebelum dia kembali normal. Dia adalah tuanku, bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku hanya memujanya. Begitukah Bu? Sen King Feng bercanda, apakah kamu masih ingat? Ketika kamu menciptakan jalan abadi berkabut, kamu mengatakan bahwa lagu dansa ini hanya akan ditarikan untuk pria terkasihmu di masa depan. Benarkah? Apa aku mengatakan itu? Di bawah langit malam, pipi harum Sen Subing diwarnai kabut, segera, menjelaskan, King Feng, sejujurnya, alasan mengapa saya menari dengan sebuah lagu, itu karena tuannya berjanji kepada saya, biarkan saya membawanya pulang di masa depan, dia ingin secara pribadi menyembuhkan ayahku. Dan Tuan berkata, pasti bisa membiarkan ayahku, menumbuhkan kembali keabadian. Mendengar kata-kata ini, Sen King Feng menatap, tubuh tuannya bergetar hebat karena kegembiraan, terlalu bagus. Jika tuan keluarga bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, mengapa keluarga Sen kita harus tinggal di lubang peluru itu? Yah, itu benar. Sen Subing fokus kepala jangkrik, mata dengan harapan, jika ayah benar-benar bisa bangkit kembali, maka betapa bagusnya itu. Salju semakin berat, dan malam semakin rendah. 1 jam kemudian, bayangan hitam turun dari langit dan muncul di puncak gunung Pangdaosian, berjalan dengan mantap menuju Gua Pangsiyuan. Berjalan sangat mantap, sangat lambat, seperti gunung abadi mereka sendiri. Orang ini, siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Apakah penatua ketiga ada di sini? Suara serak keluar dari mulut Tan Yun, dan tidak ada seorang pun di rumah gua yang menjawab. Swoosh, swoosh. Tangan kanan Tan Yun mengulurkan kerudung dingin nafas kura-kura, 5 jari menjentikkan, gumpalan energi spiritual, dengan lintasan misterius, melintasi langit malam, melesat ke dalam gua saat ini, ruang di pintu masuk gua bergetar, seperti lapisan tirai air berkedip-kedip. Tapi Tan Yun dengan mudah melanggar larangan gua, dan kemudian, melangkah ke gua tanpa jejak salju. Gua itu kosong, dan Tan Yun duduk dengan santai, seperti di guanya sendiri. Kakak Lu, ini sudah larut malam, aku akan kembali dulu. Pangsiyuan melengkungkan tangannya dan berkata, Yah, aku akan melihatmu pergi. Lu Wu mengirim Pangsiyuan keluar dari gua dan berkata dengan tatapan muram, kita masih perlu berpikir panjang dan keras untuk berurusan dengan Sen Subing. Luangkan waktumu, Saudara Pang, aku akan pergi ke Sekte Abadi sekarang dan bertanya pada ayahku, apa yang terjadi bahwa Sen Subing benar-benar kembali ke Sekte dalam hidup-hidup. Bagus, selamat tinggal. Pangsiyuan berkata, kaki di atas pedang terbang, menghilang di udara bersalju. Pada saat ini, Pangsiyuan dalam suasana hati yang sangat baik, dia tidak peduli apakah Sen Subing mati atau tidak. Yang dia pedulikan adalah hubungan dia dan Lu Wu semakin kuat, dekat dengan pohon besar ini. Menurutnya, bahkan jika Sen Subing tidak mati, cepat atau lambat, dia akan dipromosikan menjadi penatua Sekte Abadi dan Puls. Ketika saatnya tiba, Lu Wu pasti akan menjadi kepala garis dan dalam, setelah Lu Wu juga memasuki Sekte Abadi, maka kepala posisi garis dan dalam, bukan miliknya. Pangsiyuan yang seperti musim semi hampir menyenandungkan lagu kecil sepanjang perjalanan kembali ke Gunung Abadi Pangdao. Dia dalam suasana hati yang baik sehingga ketika dia sampai di luar guanya, dia menyadari bahwa guanya telah dicabut. Siapa yang masuk tanpa izin di gua orang tua itu? Di luar guanya, senyum Pangsiyuan tiba-tiba menghilang dan dia menatap gua dengan waspada. Penatua ketiga, tidak perlu membuat keributan, almarhum datang menemui Anda, mengapa tidak disambut? Dari dalam gua, suara tua yang samar keluar. Almarhum, kamu terdengar sangat aneh, kamu adalah almarhumku yang seperti apa? Pangsiyuan menyilangkan alisnya dan tetap waspada. Lihat penampilanmu yang pemalu, masuklah dan kamu akan tahu. Suara di dalam gua tetap acuh tak acuh. Pengecut. Pangsiyun mendengus dingin di dalam hatinya, tampaknya tidak terganggu, tetapi pada kenyataannya, dia masih waspada di dalam dan melangkah ke dalam gua. Dia tidak takut ada musuh yang datang ke pintunya, karena dia tidak memiliki musuh selain Tan Yun, yang telah dia bunuh tanpa sepengetahuan Tuhan.
Anda, Pang Siyuan memandang orang yang duduk di kursi batu giok, mengenakan kerudung dingin napas kura-kura, dan mengerutkan kening. Kau akan tahu nanti. Tan Yun memiliki senyum kejam di wajahnya, nadanya datar dan sepertinya memiliki implikasi antipati. Duduk dan bicara dulu. Pang Siyuan, yang penuh keraguan, duduk di seberang Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang sesepuh ini bisa melihat sekilas, wajah sebenarnya dari sesama Taois, kan? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, saya meminta Anda satu hal, Anda menjawab, kita dalam pertemuan yang jujur dan jujur. Nada bicara Tan Yun yang lambat dan metodis adalah siksaan bagi Pang Siyuan. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan, tetapi tidak tahu kedalaman kekuatan pihak lain, dan tidak tahu apakah itu musuh atau teman, apalagi berani menyerang dengan gegabah. Kamu bilang, wajah Pang Siyuan tenggelam dalam kemarahan. Suara serak Tan Yun memenuhi setiap sudut gua, lebih dari setahun yang lalu di ujung resleting. Anda membunuh masalah Tan Yun, apakah itu dilakukan oleh Anda sendiri, atau apakah itu hasil negosiasi seseorang dengan Anda? Wajah Pang Siyuan sangat berubah, seperti kucing yang ekornya telah diinjak, dia melompat langsung dari kursi batu giok, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung melemparkan batas kedap suara. Siapa kamu? Pang Siyuan berteriak, tangan kanannya terbalik, pedang terbang harta karun kelas menengah muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, jika kamu tidak memberi tauku, jangan salahkan tetua ini karena tanpa ampun. Hehehe, karena kamu ingin tahu, maka akan saya tunjukkan dan bagaimana caranya. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kesempatan kerudung dingin nafas kura-kura, 5 fitur sangat terdistorsi, seperti tatapan mematikan hantu yang parah pada Pang Siyuan. Kamu, bajingan kecil ini sebenarnya tidak mati. Mata Pang Siyuan terbelalak, mata merah, tatapan garang, binatang kecil yang berdosa, lebih dari setahun yang lalu jika tidak sesepuh ini ceroboh, bagaimana bisa kamu terluka? Balas dendam dari lengan yang patah, kebencian dari jari yang hilang, penatua ini akan membuatmu membayar 10.000 kali hari ini. Penatua ini tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melemparkan harta jimat lagi. Tan Yun duduk di kursi tanpa rasa takut, menatap Pang Siyuan seperti sedang bermain dengan mangsa. Aku di sini, apakah kamu tidak berpikir bahwa aku membunuh Pang He dan Sun Anbei? Mendengar kata-kata ini, tubuh tua Pang Siyuan bergetar, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Pang Siyuan mengayunkan pedangnya dan memotong leher Tan Yun seperti kilat. Ketika pedang panjang hendak memotong leher Tan Yun, bersama dengan auman singa yang mengguncang gua, seberkas surai emas meledak dari dalam kerah Tan Yun. Kegentingan, sayap kanan Golden Dragon Divine Lion, seperti sambaran petir emas yang tidak bisa dihancurkan, langsung memotong pedang terbang harta karun kelas menengah yang memotong Tan Yun. Ah! Apa-apaan ini? Pang Siyuan melihat pedang terbang senjata harta karun terbelah dua, berteriak ngeri, hanya untuk menangkap seberkas cahaya keemasan, dari mata mereka sendiri disilangkan, segera, terasa memegang pedang yang patah. Pergelangan tangan kanan dari pedang yang patah itu terasa sangat sakit. Dia melihat ke bawah, tetapi melihat tangan kanannya memegang pedang yang patah, terbang menjauh dari mulut harimau, aliran darah dari pergelangan tangan yang patah menyembur keluar. Singa naga emas seukuran burung gereja, melambaikan sayapnya, melayang di depan Tan Yun, dengan sepasang murid memancarkan tatapan manusia yang ganas, menatap Pang Siyuan dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tan Yun masih duduk di kursi batu giok, dari awal hingga akhir tidak berkedip, dia menatap Pang Siyuan yang ketakutan, matanya masih mengungkapkan makna yang kejam. Pang Siyuan melihat ke depannya, singa iblis emas kecil, merasakan periode pertumbuhan tingkat ketiga dari nafas binatang, dan kemudian memikirkan kecepatan singa iblis yang baru saja mematahkan tangannya, dia merasa sangat putus asa. Kecepatan itu setidaknya 3 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Di bawah 3 kali, dia tidak punya waktu untuk melakukan teknik terkuatnya. Yang benar adalah, kecepatan singa Dewa Naga Emas sebanding dengan kecepatan seorang pembudidaya alam pemurnian jiwa. Tingkat ke-6 dari Soul Refining Realm Pang Siyuan, pada saat ini seperti menghadapi musuh dari Soul Refining Realm Great Perfection. Dan juga tingkat kekerasan sayapnya, langsung menembus binatang musuh senjata harta karun kelas menengahnya sendiri. Hal tua, kamu melarikan diri. Mari kita lihat apakah kamu dapat melarikan diri dari gua dengan kecepatanmu. Tan Yun berkata dengan penuh konspirasi. Tan Yun. Pang Siyuan ketakutan oleh tatapan singa Dewa Naga Emas An berkata dengan suara gemetar, lepaskan aku, bagaimanapun juga, kamu tidak matikan. Selama Anda mengampuni saya, Anda berkata, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Pria besar, patahkan kakinya. Tan Yun mendengus dingin, singa ilahi naga emas langsung menghilang, hanya untuk melihat surai emas dengan darah yang menembak, melintasi lutut kanan Pang Siyuan, saat berikutnya, telah berubah menjadi singa ilahi naga emas yang tertawa satu kaki, dan ditangguhkan di depan Tan Yun. Dan pada saat ini,
darah Pang Siyuan menumpahkan kaki yang patah, hanya untuk jatuh ke tanah. Kecepatan singa ilahi naga emas, sehingga Pang Siyuan sangat ketakutan. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dan berlari pada saat yang bersamaan. Jeritan sengsara bergema di gua besar. Pang Siyuan terjepit di gua seperti ayam emas, menatap Tan Yun dengan tatapan memohon. Tan Yun, tolong lepaskan aku, selama kamu mengampuni aku akan memberitahu siapa yang ada di belakangnya, silakan. Mata Tan Yun diliputi cahaya haus darah. Malam yang panjang, aku punya waktu untuk bermain denganmu. Karena kamu bertanya padaku, kamu harus memiliki kesadaran bagaimana cara memohon. Berlututlah untuk orang tua itu. Baik, baik, aku akan berlutut. Kaki kiri Pang Siyuan ditekuk, tepat ketika dia akan berlutut, kekuatan spiritual tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar, dan tubuhnya memantul ke belakang ke arah luar gua di kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, perahu roh senjata harta karun kualitas terbaik, dari cincin Qiankun berkedip, menjadi berukuran 3 kaki. Dengan koordinasi yang mulus, Pang Siyuan berlari ke perahu roh dan mengendarainya ke arah luar gua sambil mendesis, tolong. Tan Yun ingin membunuhku. Ide Pang Siyuan sederhana, dengan kecepatan perahu roh, ketika dia berteriak, dia sudah melarikan diri dari gua dengan perahu roh, maka teriakan minta tolong akan cukup keras untuk bergema sejauh 1000 mil. Biarkan semua orang tahu bahwa Tan Yun tidak mati. Mungkin Tan Yun akan lari karena kaget. Namun, yang membuatnya ngeri, saat perahu roh hendak menembak keluar dari gua, perahu itu benar-benar berhenti terbang. Auman singa yang dipenuhi amarah membawa embusan angin ke belakang. Pang Siyuan, dalam ketakutan, melihat ke belakang dan melihat pemandangan ketakutan yang tak tertandingi, menggigil, ini adalah binatang iblis. Tetapi singa Dewa Naga Emas, yang ukuran tubuhnya melonjak hingga 10 kaki, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ujung perahu roh, dan anggota tubuhnya yang kuat menginjak tanah, membuat perahu roh tidak bisa terbang. Dewa Naga Emas singa mengayunkan lehernya, dan perahu roh terbang menuju bagian belakang gua. Pang Siyuan tidak bisa memikirkannya lagi, dia mengorbankan pedang terbangnya dan menembak keluar gua di punggungnya. Ruang gua bergetar, singa Dewa Naga Emas melepaskan perahu roh dan bergegas keluar dari gua dengan marah, berubah menjadi cahaya keemasan besar dan bergegas menuju Pang Siyuan yang telah naik hingga 30 kaki dari pedang terbang. Pergi ke neraka. Pang Siyuan berbaring di pedang terbang, tangan kirinya ke arah singa suci naga emas dalam sekejap mata, meluncur dengan keras ke udara, sekaligus, kekuatan tanah coklat dalam kehampaan, ilusi puncak gunung 300 kaki tinggi, menuju singa ilahi naga emas ditekan dengan keras. Singa Dewa Naga Emas, seolah-olah tidak sadar, tiba-tiba melonjak hingga berukuran 100 kaki dan melambaikan sayap kanannya yang panjangnya 100 kaki, membawa angin badai bersamanya, dan menabrak puncak gunung. Puncak gunung langsung runtuh, singa Dewa Naga Emas di langit penuh dengan puing-puing yang jatuh, dan bangkit, melambaikan telapak tangan singa rumah besar, ruang bergetar hebat, menabrak Pang Siyuan yang tergeletak di pedang terbang. Pang Siyuan dengan putus asa mendorong pedang terbang, meskipun dia menghindari nasib kepala yang ditarik meledak, tetapi pinggangnya di bawah telapak tangan singa, ditarik terbuka. Darah bercampur dengan tulang yang patah, tumpah menuju kehampaan. Debu beterbangan, puncaknya sedikit bergetar, dan Pang Siyuan, yang kehilangan bagian bawah tubuhnya, menabrak puncak. Simpan! Teriakan minta tolong Pang Siyuan tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun yang muncul di depannya dan menginjak lehernya, menginjak simpul tenggorokannya jauh di dalam leher. Pang Siyuan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Darah menodai salju, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kiri Pang Siyuan. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, mata Pang Siyuan melotot dan matanya yang merah menunjukkan tatapan memohon. Lengan kanan Tan Yun melambai, dan seketika, ruang dalam radius 100 kaki persegi sedikit bergetar, membentuk batas kedap suara. Jika bukan karena fakta bahwa lelaki tua itu membawa jimat harta karun, jika tidak, dia akan dibunuh secara brutal olehmu di dalam pagoda ruang waktu biji Master sedang ke-678. Karena kamu, orang tua, aku menderita luka serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir kehilangan nyawaku, hari ini aku juga akan membiarkanmu merasakan rasa hanya tulang yang tersisa di tubuhmu. Ketika kata-kata itu berhenti, kaki kanan Tan Yun masih di tenggorokan Pang Siyuan, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dalam sekejap, aliran energi spiritual menyembur keluar dari alis Tan Yun, berubah menjadi ribuan bila energi spiritual di udara bersalju, menyelimuti Pang Siyuan seperti sekumpulan ikan emas. Sebagai penatua ketiga Aula dan Vena Sekte Dalam, Pang Siyuan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mati. Dia melihat bilah spiritual yang melayang di atas kepalanya, dan tatapannya dipenuhi dengan tatapan memohon yang dalam. Semakin tua seseorang, semakin takut dia mati, dan itu tidak terlalu banyak digunakan pada Pang Siyuan.
Bibir Pang Siyuan menggeliat, meskipun dia tidak dapat mengeluarkan suara, dia bisa tahu dari bentuk mulutnya bahwa dia berkata, "Jangan bunuh aku akan memberitahumu siapa yang ada di baliknya." Hal lama, sayangnya, apa yang ingin saya ketahui akan saya tanyakan pada diri sendiri nanti. Tan Yun mencibir, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dengan pikiran, pedang spiritual meluncur ke bawah menuju Pang Siyuan. Darah dan daging beterbangan, darah tumpah, dan ketika bilas spiritual menjadi tidak terlihat, wajah dan dada Pang Siyuan hampir sama seperti tengkorak Tan Yun dulu. Pang Siyuan menghela nafas lemah, mata yang marah dan putus asa berangsur-angsur tumpul, sudah sekarat. Semua orang di dunia tahu bahwa semakin kuat tubuh fisik, semakin kuat jiwanya. Begitu pula dengan daging tubuh yang mengalami luka berat, jiwa juga akan melemah. Sekarang jiwa Tan Yun cukup kuat untuk mengendalikan Pang Siyuan di bawah latihan murid dewa, sebanding dengan 3 alam pemurnian jiwa. Di bawah langit malam, murid Tan Yun berkedip dengan aura merah iblis yang dalam, menatap Pang Siyuan di kakinya, dan berkata tanpa sanggahan, "Siapa yang menyuruhmu membunuhku?" Mengatakan itu, kaki kanan Tan Yun yang menginjak simpul tenggorokan Pang Siyuan terangkat. "Ini, Lu Wu." Pang Siyuan tampak bisu dan berkata dengan putus asa. "Kalau begitu, aku akan bertanya lagi padamu." Tan Yun berkata dengan niat membunuh, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya, pada waktu itu, berkultivasi di dalam pagoda ruang waktu Master sedang ke-678. Liu Dahai lah yang memberitahuku." Pang Siyuan berkata dengan murung. "Siapa Liu Dahai?" Tan Yun mengangkat alis. Diakon yang menjaga aula resmi pada waktu itu. Pang Siyuan berkata dengan lemah. "Di mana gunung abadi miliknya?" Tan Yun bertanya lagi. "Ada di gunung abadi 455, 4.000 mil ke selatan." Suara Pang Siyuan tiba-tiba pecah dan dia meninggal karena kelelahan. "Liu Dahai, bagus, sangat bagus." Hati Tan Yun mendidih dengan niat membunuh. Tan Yun membiarkan Golden Dragon Divine Lion berubah menjadi seukuran kaki dan terbang ke Turtle Breath Cold Veil. Golden Dragon Divine Lion membawa Tan Yun ke udara dan melayang di atas puncak. Dengan pikiran, api surgawi Tan Yun keluar dari telapak tangan kanannya dan dengan cepat terbang ke dalam gua, membakar sisa aura Tan Yun dan singa Dewa Naga Emas. Selanjutnya, sisa nafas di puncak dibakar, hanya menyisakan mayat kerangka Pang Siyuan. Setelah semuanya diurus, Tan Yun menyingkirkan api ilahi dan memberi isyarat, cincin Qiankun Pang Siyuan, yang telah jatuh di puncak, naik ke udara dan dibawa ke tangan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun juga membawa perahu roh harta karun kelas atas di gua ke dalam cincin Qiankun. Tan Yun menginjak singa Dewa Naga Emas dan terbang menuju Gunung Abadi Liu Hai 4.000 mil jauhnya. Jarak 4.000 mil, kecepatan singa Dewa Naga Emas, sesaat untuk dicapai. Tan Yun menginjak singa ilahi Naga Emas dan terbang diam-diam di luar gua puncak. "Tuan Diakon, Penatua ketiga memiliki masalah mendesak untuk Anda." Suara Tan Yun menjadi lebih muda. "Bagus, Diaken ini sedang dalam perjalanan." Dengan suara tenang dan mantap, seorang pria parubaya dengan sosok tegap melangkah keluar dari rumah gua. Liu Dahai memandangi pakaian murid di depannya sejenak, lalu menegur, "Ini sudah larut malam, betapa pantasnya berpakaian seperti ini." Tan Yun tersenyum menawan dan melanjutkan suara aslinya, "Liu Dahai, bagaimana aku bisa datang untuk membunuhmu jika aku tidak berpakaian seperti ini?" Liu Dahai mendengarkan suara yang dikenalnya, seolah-olah dia pernah mendengarnya di sana. Tiba-tiba, dia ingat suara Tan Yun berbicara pada dirinya sendiri ketika dia memasuki aula resmi lebih dari setahun yang lalu. "Kamu adalah Tan Yun." Suara keterkejutan Liu Dahai tiba-tiba berakhir, hanya untuk melihat aura emas keluar dari dalam kerudung dingin nafas kura-kura Tan Yun ke arah Liu Dahai. Kepala dari leher, mayat tanpa kepala menyemprotkan darah, jatuh di salju, tetapi dipenggal oleh sayap kiri singa ilahi naga emas dan mati. Tan Yun memanipulasi api ilahi, membakar dirinya sendiri dan napas Dewa Naga Emas singa di puncak menjadi ketiadaan, lalu mengumpulkan cincin Qiankun Liu Hai, mengendarai singa Dewa Naga Emas, dan menuju Gunung Abadi Lu Dao sejauh 32.000 mil. Angin dingin sangat dingin, dan badai salju mengamuk di langit dan bumi. Setengah jam kemudian, Tan Yun turun dari langit seperti hantu, memeriksa tangan kanannya di antara jentikan 5 jari, sinar energi spiritual menembus udara rendah, menembak ke mulut gua saat itu, fluktuasi ruang, melanggar larangan gua. "Pria besar, pergi, bunuh orang-orang di dalam secepat mungkin." Tan Yun memberi perintah, siang Dewa Naga Emas bergegas keluar dari kerudung dingin nafas kura-kura, ukuran tubuhnya melonjak, seperti pilar cahaya emas yang ditembakkan ke dalam gua. Detik berikutnya, singa Dewa Naga Emas, yang tingginya 5 kaki, menjulurkan kepalanya keluar dari gua dan menggelengkan kepalanya ke arah Tan Yun. "Tidak di sana, kalau begitu aku akan menunggumu kembali." Tan Yun mengerutkan kening, sosoknya berkedip, dan memasuki gua. Sampai subuh,
Tidak ada tanda-tanda keberadaan Luwu. Dengan cara ini, Tan Yun menunggu selama 3 hari, tetapi masih tidak melihat Luwu kembali. Larut malam, Tan Yun menyelinap ke dalam gua seorang murid di bawah Luwu, melalui kendali murid ilahi dari murid itu, meminta Luwu 3 hari yang lalu, pergi ke gerbang abadi, sebelum membiarkan Diaken di bawah pintu untuk beritahu semua murid, dia tidak akan kembali dalam waktu dekat, semua masalah ditangani oleh Diaken Feng. Ada 3 Diaken di bawah Luwu, Duan Zhen, Jiang Men dan Feng berlayar, dan Duan Zhen dan Jiang Men dibunuh oleh Tan Yun sejak lama. Sekarang masih ada 1 Diaken yang tersisa, Feng berlayar. Aku berjanji pada Su Bing untuk kembali dalam 5 hari, jadi mari kita kembali ke Gunung Abadi Bincing untuk saat ini, dan Qiu Yongming akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia mengendarai singa Dewa Naga Emas selama setengah jam dan kembali ke Aula Bincing. Tuan, kamu kembali. Di dalam aula, Sen Su Bing menyambutnya dengan senyum kaku dan tatapan sibuk. Su Bing, ada apa? Pandangan terganggu. Tan Yun tertawa. Tuan, dalam setahun terakhir ini, begitu banyak hal telah terjadi pada Sekte Dalam dan Vena. Sen Su Bing menghela nafas dan bingung, muridku merasa sedikit kewalahan dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Beritahu guru, jawab Tan Yun. Guru, Tan Yun, murid jenius yang muridku bicarakan denganmu sebelumnya, meninggal muda setelah terluka parah lebih dari setahun yang lalu. Sen Su Bing masih menyebut Tan Yun dan masih merasa sedih karena kehilangan murid seperti itu. Juga, 3 Diaken di bawah disiplin 12 Penatua Luwu, 2 meninggal, dan kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Selain itu, Sun Anbei, seorang murid jenius di bawah Penatua ketiga, juga terbunuh lebih dari setahun yang lalu, dan pembunuhnya masih belum diketahui. Guru, kematian Tan Yun dan Sun Anbei, biarkan murid itu benar-benar sulit untuk dirasakan, Tan Yun adalah seorang jenius tertinggi. Dan hanya 3 murid dari garis keturunan dan yang telah maju ke tingkat yang lebih rendah dan master, di antaranya adalah Sun Anbei, tapi dia mati. Sen Su Bing menarik napas dalam-dalam, alisnya berkerut, Tuan, tahukah Anda? Sekte Dalam seperti dihantui oleh mimpi buruk, baru kemarin datang berita bahwa Penatua ketiga meninggal. Diaken Liu, yang berada di bawah disiplinnya, juga meninggal. Kematiannya tragis, tetapi pembunuhnya tidak meninggalkan jejak. Tuan, begitu banyak orang mati, magang sebagai kepala, tetapi merasa sangat tidak berguna, si pembunuh tidak dapat menangkap. Sen Su Bing mengerutkan bibirnya, berlinang air mata, guru, murid itu merasa begitu sedih, sekarang seluruh Penatua Vena dan para murid panik. Seluruh Penatua Vena dan para murid dalam ketakutan. Dalam waktu singkat, murid itu akan menjadi objek ejekan 8 urat nadi Sekte Dalam lainnya. Murid itu sangat bingung dan tidak berdaya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Guru, Anda adalah sarana surga, tolong bimbing muridnya, oke. Setelah kata-kata itu, Sen Su Bing meneteskan air mata, membasahi wajah yang menakjubkan itu. Tan Yun hendak berbicara ketika susunan teleportasi di puncak menyala, dan segera, Tantai Zongde keluar dari udara tipis dengan kemuliaan dan kemuliaan, memandang Tan Yun di aula dari jauh dan tersenyum, senior, junior telah datang ke membawakanmu hal-hal yang baik. Sen Su Bing menyeka air matanya dan menatap Tantai Zongde, yang sosoknya berkedip-kedip dan muncul di dalam aula, memaksakan senyum dan berkata, selamat siang, De Lao. Sen Yatu, ada apa? Tantai Zongde memandang Sen Su Bing, yang matanya basah, dan membuang senyumnya. Tidak ada, kamu dan guru mengobrol dulu. Sen Su Bing menjawab dan membungkuk sedikit ke arah Tan Yun, Tuan, murid saya akan naik duluan. Baiklah, lanjutkan, aku akan berbicara denganmu nanti, Tuan, kata Tan Yun. Setelah Sen Su Bing pergi, cincin Qiankun Tantai Zongde menyala, dan segera, nyala api ungu hitam setinggi 1 kaki menyala di telapak tangan kanannya, dan nyala api itu terbungkus tirai cahaya terlarang. Tan Yun tidak hanya senang, keluar dari mulut, atribut api-api peringkat subhormat yang lebih rendah, api Suan Wu ungu. Mata Tan Yun menatap mematikan ke api di depannya, dengan cahaya hijau seperti serigala yang lapar muncul dari matanya. Senior layak menjadi senior, dia melihatnya sekilas. Tantai Zongde membungkuk dan menyerahkan api Suan Wu ungu, kepada Tan Yun, senior, resep dan Anda telah diautentikasi sebagai asli. Api ini awalnya adalah barang yang akan dilelang oleh kantor pusat Huangfu dalam beberapa hari ke depan, untungnya, senior pergi ke kantor pusat Huangfu tepat waktu 4 hari yang lalu, jika tidak, itu akan jatuh ke tangan orang lain. Tan Yun memasukkan api Suan Wu ungu ke dalam cincin Qiankun dan berkata dengan kepalan tangan, api ini datang pada waktu yang tepat, aku bersyukur, terima kasih, De Lao. Di mana kata-katamu, senior kamu terlalu sopan. Tan Yun Zongde membungkuk dan berkata, senior, senior melihat bahwa Sen Yatu memiliki sesuatu dalam pikirannya,
Anda sebaiknya menemaninya, senior akan pergi dulu dan memberi Anda pencarian api berikutnya. Bagus, Pak Tua, sampai jumpa. Tan Yun menjawab. Tidak perlu, senior tinggal. Tan Tai Zongde berkata dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Tan Yun diam-diam berpikir, sekarang saya memiliki api Valet Xuanwu, setelah api Hongmeng ditelan, saya setidaknya bisa maju dari tahap awal Orde Ketiga menuju kesuksesan besar Orde Ketiga. Dalam hal ini, dalam 4 atau 5 tahun, saya bisa memperbaiki besi meteorit Valet Surgawi menjadi embrio pedang. Hanya 11 bulan lagi, kompetisi 9 Vena Sekte Dalam akan dimulai, dengan kekuatanku untuk bersaing memperebutkan tempat di Tanah Abadi, dengan mudah, tetapi Tanah Abadi penuh dengan krisis, atau harus memperbaiki pedang terbang lebih awal untuk. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, cerah, sekarang dari terakhir kali saya memasuki lantai 108 Menara Ruang Waktu Master Extreme, lebih dari 1 tahun telah berlalu, sekarang masuk 3 bulan lagi, di dalam sehari sebagai dunia luar 18 hari, pemurnian menjadi embrio pedang harus dimungkinkan. Untuk menyempurnakan keberhasilan embrio pedang, dan kemudian berusaha memasuki Tanah Abadi sebelumnya, 11 atribut bahan pemurnian, ke dalam embrio pedang. Juga, Su Bing sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mengapa aku tidak mengambil kesempatan untuk memberinya hadiah besar? Sudut mulut Tan Yun tersenyum saat dia langsung pergi keluar kamar kerja Sen Su Bing. Su Bing, keluarlah, aku akan memberimu 2 hadiah besar. Suara tua Tan Yun tertawa. Sen Su Bing berjalan keluar dari kamar kerja tempat Tang Xinying tinggal dan berkata dengan senyum tipis, Tuan, hadiah apa, Anda masuk dan katakan. Mengatakan itu, Sen Su Bing menarik Tan Yun dan memasuki kamar kerjanya. Tuan, beritahu saya, apakah Anda tahu siapa pembunuhnya? Mata indah Sen Su Bing mengalir dengan harapan yang kuat. Tan Yun terbatuk kesal, bagaimana aku tahu siapa pembunuhnya? Aku bukan dewa. Oh, lalu apa hadiahnya? Sen Su Bing agak tidak tertarik. Melihat Sen Su Bing, di depan dirinya sendiri mengungkapkan penampilan aslinya yang hilang, Tan Yun tahu bahwa dia terlalu bergantung pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti itu. Pada saat yang sama, keadaan pikiran Sen Su Bing juga secara tidak sadar berubah ketika dia menghadapi master di depannya saat ini. Dia tahu bahwa tuannya baik padanya, dan dia tidak harus dengan sengaja berpura-pura tersenyum di depannya, dan bisa menunjukkan kegembiraan, kemarahan, dan kesedihannya secara normal. Murid, tuanku ingat, terakhir kali kamu dan tuanku berkata bahwa King Feng telah menjadi diaken selama bertahun-tahun dan telah menderita karena kurangnya kesempatan untuk dipromosikan menjadi penatua. Tan Yun mengusulkan, sekarang penatua ketiga telah meninggal, biarkan King Feng mengambil alih. Tuan, itu tidak akan berhasil. Kepala Sen Su Bing bergetar saat dia menghela nafas, saya ingin, tetapi King Feng belum menghasilkan murid surgawi untuk Dan Pulse, dia juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Di bawah sistem promosi ketat Dan Pulse, bahkan jika muridku membela King Feng di depan kepala Tang, itu tidak akan membantu. Selain itu, promosi King Feng ke penatua ketiga bukanlah nama yang tepat, dan bahkan jika dia bisa duduk sebagai penatua dan Vein batin lainnya tidak akan diyakinkan, dan para murid akan curiga di dalam hati mereka dan memfitnah murid dan King Feng di belakang mereka. Jadi itu tidak akan berhasil. Sen Su Bing berkata di sini, agak muram, sayangnya, jika Tan Yun masih hidup betapa baiknya, dia adalah King Feng satu-satunya kesempatan untuk naik ke posisi sesepuh, tapi sayangnya dia tidak lagi di sini. Su Bing, aku bertanya padamu, jika Tan Yun tidak mati, dan King Feng secara logis dapat naik ke posisi penatua, apakah kamu masih akan sekesal sekarang? Tan Yun berkata dengan lembut. Tentu saja tidak. Sen Su Bing berkata dengan jujur, sayangnya, tidak ada jika dan di dunia ini. Su Bing, barusan Delau mengirim tembakan ke tuanku harus tutup sebentar untuk pulih dari luka-lukanya. Tan Yun menasihati, selama kehadiranku, jika Delau mengirim barang apapun ke Aula Bingqing, kamu akan mengambilnya untuk tuanku terlebih dahulu. Murid ingat, Sen Su Bing berkata dengan sedih, Tuan, apakah Anda pergi begitu cepat? Magang masih memiliki banyak hal mengganggu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kalau begitu sebaiknya Anda membicarakannya, dan kemudian pergi setelah guru membebaskan Anda dari kekhawatiran Anda. Tan Yun tertawa dan berkata, Tuan, Anda masih tertawa ketika orang-orang seperti ini, sungguh. Sen Su Bing memberi Tan Yun pandangan putih, mulut cendana mengipasi, Tuan, begitu banyak orang meninggal di Dan Vein, pembunuhnya belum diidentifikasi, ini adalah gangguan magang. Selain itu 5 bulan kemudian, murid saya harus memimpin murid alkimia, ke Sekte Abadi-Abadi, untuk berpartisipasi dalam permainan seni 3 Sekte kuno dan, hasil permainan terkait dengan, murid dalam Sekte Huangfu Sein Sekte kami, kuota untuk memasuki Tanah Abadi. Murid merasakan tekanan yang sangat tinggi, beberapa terengah-engah, bagaimanapun juga,
hari ini Sekte Dalam dan Vena, hanya dua murid Luo Fan, Song Hong adalah Master Grid dan berpangkat rendah. Mendengar kata-kata ini, setelah beberapa saat terdiam, Tan Yun menatap lurus dan berkata, Subing, ada beberapa kata dari tuanku yang harus kamu ingat. Tuan, tolong bicara. Sen Subing segera memberi hormat. Sebagai murid tuanku, kamu akan menjadi orang hebat di masa depan, visimu tidak terbatas pada Sekte Suci Huangfu, dan kamu tidak bisa menjadi sentimental karena pembunuhnya belum ditemukan. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, aku dan kamu setelah beberapa lama berhubungan menemukan bahwa kamu terlalu bimbang, sifat seperti itu yang perlu kamu ubah. Terus terang, kamu harus mengikuti tuanku di masa depan, mengejar dao surgawi tertinggi, kamu adalah kepala Vena dan Dalam, ini hanya sementara, kamu berada di Sekte Huangfu Sein juga sama. Kamu hanya perlu melakukan semuanya dengan hati nurani yang bersih, dan melakukan semua yang kamu bisa, terutama untuk menemukan pembunuhnya. Aku percaya bahwa cepat atau lambat, kamu akan tahu siapa pembunuhnya. Setelah mendengar ini, Sen Subing menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Tan Yun. Ajaran guru, muridku akan mengingatnya. Tan Yun membungkuk dan membantu Sen Subing berdiri dan berkata, aku akan pergi, lama setelah April, aku akan datang menemuimu. Tuan pergi perlahan, muridku akan merindukanmu. Sen Subing mengerucutkan bibirnya, perasaan kompleks sedikit melintas di matanya yang indah. Tuan juga akan merindukanmu, muridku yang berharga. Tan Yun berkata, berbalik dan berjalan keluar ruangan, Sen Subing mengirim Tan Yun jauh-jauh ke puncak di luar kuil. Tan Yun menginjak singa Dewa Naga Emas dan bangkit di udara, menghilang ke langit berbintang, sebuah suara tua, berlama-lama di puncak untuk waktu yang lama, Subing, saya telah menonton tanda-tanda surgawi baru-baru ini, kebaikan Anda, keberuntungan akan datang. Tidak masalah sekarang, dan juga di kompetisi seni dan di masa depan, kamu bisa tenang. 3 sekte kuno dan permainan seni, muridmu, akan memenangkan puncak, mengalahkan para jenius alkimia utama dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa-Jiwa Ilahi. Petik 2. Sen Subing menatap langit malam yang kosong, jangkrik fokus, Magang percaya pada kata-kata guru. Magang mengharapkan ramalan guru menjadi kenyataan. Setengah jam kemudian, di bawah langit berbintang, samar-samar terlihat sosok hantu, diam-diam terbang ke bawah, Gunung Abadi Changling, 100 mil di sebelah barat Gunung Abadi Jiwa Lampu. Bayangan yang berkedip-kedip, Tan Yun berhenti di luar aula besar, pintu aula di atas plakat di, Aula Jiwa Lampu, 3 kata sangat mencolok. 5 jari Tan Yun sering menjentikkan, dan 12 energi spiritual, berputar-putar dalam kehampaan, tiba-tiba melesat ke pintu aula yang tertutup. Seketika, riak spasial di permukaan pintu aula kembali tenang dalam sekejap, dan diangkat oleh Tan Yun. Lengan kanan Tan Yun menjentikkan, seluruh lapisan permukaan aula Jiwa Lampu dibanjiri dengan lapisan cahaya, tetapi Tan Yun melemparkan batas isolasi suara. Di dalam aula lampu jiwa, lampu kehidupan para murid Taman Obat Gunung Roh dipasang, dan mereka biasanya tidak dijaga karena larangan tersebut. Diakon Niu, yang mengelola aula lampu jiwa, tinggal 1000 mil jauhnya di Gunung Abadi, hal yang sangat diketahui Tan Yun. Tan Yun mendorong pintu itu lurus ke dalam, dan yang dilihatnya adalah ada puluhan ribu lampu kehidupan, yang hanya 700 yang menyala. Tan Yun tahu bahwa lampu kehidupan yang padam dulunya adalah murid dari Taman Obat Gunung Roh, dan lampu kehidupan yang sekarang menyala sekarang adalah murid yang hidup dari Taman Obat Gunung Roh. Ruangan itu sedikit bergetar, dan indera spiritual Tan Yun yang kuat langsung menyelimuti semua lampu kehidupan, mencari di mana lampu kehidupan miliknya yang padam. Dalam beberapa tarikan napas, Tan Yun menarik indera spiritualnya dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan lampu kehidupan yang padam, dengan kata, Tan Yun, tertulis dengan jelas di bawah lampu. Tangan kiri Tan Yun mencubit trik sulap, lalu, merasa pusing, tetapi melihat segumpal jiwa halus berwarna krem, dari atas kepalanya, berkeliaran di depan Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, gumpalan jiwa itu masuk ke dalam lampu kehidupan. Segera setelah itu, lampu kehidupan perlahan menyala. Setelah semuanya selesai, Tan Yun keluar dari aula jiwa lampu, memulihkan larangan di pintu aula, dan kemudian, menginjak singa Dewa Naga Emas, dia menembak jatuh ke puncak Gunung Abadi Changling beberapa saat kemudian. Tubuh Tan Yun seperti giroskop, dari puncak kiri tebing, dibor ke puncak gunung menuju peti mati. Saat dia mengebor, dia menghancurkan kanal yang dibor di belakangnya. Setelah kembali ke peti mati, Tan Yun menghancurkan kerangka Pang He, berbaring diam di dalam peti mati, menunggu pagi datang. Suara keras datang dari Gunung Abadi Changling, membangunkan murid-murid Taman Pil yang sedang tidur dan berkultivasi. Sial, gempa, atau seseorang menabrak. Dan Yu bergegas keluar rumah, rasa kantuknya hilang. Dia memandang orang-orang yang bergegas keluar rumah,
menyentuh segenggam air liur yang tersisa di sudut mulutnya dalam mimpi dan bertanya, saudara-saudara dari mana suara keras itu berasal? Dan Yu, sepertinya dari atas puncak. Seorang murid berkata, puncak-puncak, sial, begitu banyak musuh di depan kakak senior Tan, bukan kuburan yang akan diledakkan. Banteng besar adalah pedang kekaisaran yang mengaduk-aduk menuju puncak penerbangan. Murid lain memiliki kaki di pedang terbang, diikuti oleh. Tidak menunggu kerumunan untuk terbang ke puncak, tiba-tiba, satu kaki di pedang terbang berhenti terbang, menyeramkan melihat ke puncak di atas, kaki di pedang terbang dari punggung yang akrab tidak bisa akrab. Sial, penglihatan. Banteng besar dengan keras menggosok matanya, ketika menemukan bahwa memang ada sosok di atas puncak, dengan galak kembali melihat orang banyak, tubuh menggigil, suaranya sangat bergetar, kakak, kamu, lihat puncak di atas siluet tidak, bukan, punya. Mata orang banyak ngeri, ayam mematuk seperti sering mengangguk, menelan keras. Besar, sapi. Sepertinya melihat hantu di siang bolong, itu tidak mungkin jiwa kakak senior Tan, kan? Ya, sangat menakutkan, menakutkan. Di belakang mereka terdengar gumaman terbata-bata dari kerumunan, Tan Yun terdiam dan tertawa, Royal Sword berbalik dan terbang menuju kerumunan. Hantu ini benar-benar kakak senior Tan. Kerumunan itu sangat ketakutan sehingga mereka menoleh untuk melarikan diri. Semua berhenti untukku, aku tidak mati hanya tidur di peti mati selama lebih dari setahun. Kata-kata Tan Yun, kerumunan telah melihat ke belakang, menatap Tan Yun, mata penuh pertanyaan. Kakak Tan, setelah kematianmu, anak-anak kecil tetapi setiap tahun dan festival, telah memberimu dupa. Dan Yu dengan hati-hati berkata, anak-anak kecil tidak memperlakukanmu dengan buruk, kamu tidak dapat menemukan kami untuk mengklaim kehidupan. Aku meminta kepalamu. Tan Yun tertawa dan mengutuk, aku benar-benar tidak mati. Kamu tidak percaya atau tidak aku akan merokok kamu. Dan Yu membeku. Pada saat ini, seorang murid dengan hati-hati berkata, Yu besar itu, kakak laki-laki Tan dan kamu paling sering bertemu selama hidupnya. Kamu dan kakak laki-laki Tan lebih dekat, kamu pergi dan menyentuhnya untuk melihat apakah itu manusia atau hantu. Aku pergi. Dan Yu menunjuk hidungnya, bagaimana kamu tidak pergi? Dan Yu, kamu bilang begitu, tapi tolak hubunganmu dengan kakak senior Tan. Murid itu berkata, itu benar, banteng besar benar-benar kecil nyali, kamu tidak pergi untuk mengatakan, kamu awalnya membual dan hubungan saudara senior Tan adalah yang terbaik, dibuat-buat. Itu benar, para murid telah bergema. Nima, pergi saja, apa yang aku takutkan? Dan Yu dengan berani, pedang kekaisaran ke arah Tan Yun saat terbang, Tan Yun terengah-engah, pedang kekaisaran langsung menyapu kehampaan, muncul di depan Dan Yu. Tulang belakang Big Bull kedinginan karena ketakutan dan menjerit membunuh babi. Nenek, apa yang kamu teriakkan? Tan Yun mengulurkan tangan dan dengan keras mencubit wajah banteng besar itu, apakah itu sakit? Jika sakit, Laozi tidak mati, apakah kamu mengerti? Sakit, sialan, benar-benar sakit. Banteng itu berhenti berteriak dan dengan ganas meraih Tan Yun. Ketika dia merasakan kehadiran nyata Tan Yun, mata Dan Yu menjadi merah, penuh dengan air mata, dan berteriak dengan penuh semangat, saudara-saudara, kakak senior Tan kembali, dia benar-benar tidak mati. Jangan percaya kalian menyentuh Banteng besar itu melolong kembali. Kerumunan mendengar kata-kata, bergegas ke pedang kekaisaran melayang di sekitar Tan Yun, satu persatu, naik untuk menyentuh Tan Yun, menyentuh orang, semua menangis. Tan Yun memandang kerumunan orang yang menangis kegirangan, ujung hidungnya, maaf, aku membuat semua orang sedih sebelumnya, sekarang aku kembali. Semuanya jangan menangis, di masa depan kita harus tertawa. Tertawalah dengan keras. Suara berapi-api Tan Yun bergema melalui gunung abadi Changling. Bagus, kita semua mendengarkan kakak senior Tan. Kami ingin tertawa. Bagus, kakak senior Tan telah bergabung kembali. Kakak senior kita Tan belum mati. Murid-muridnya tergetar sampai kegirangan, tergugah sampai kegirangan. Karena kakak senior Tan yang menciptakan mitos telah kembali, orang yang membawa kembali martabat mereka telah kembali. 1,5 jam kemudian, Tan Yun, dengan kakinya di atas pedang terbang, ditembak jatuh di Gunung Abadi Bincing, mengumpulkan pedangnya, dengan hormat keluar dari Aula Bincing, dan berkata dengan lantang, murid Tan Yun, tolong temui dia Ken Sen. Meminta untuk melihat kepala penatua. Di dalam aula, Sen King Feng dan Sen Wende sedang berunding, dan keduanya membeku, dan kemudian, saling memandang. Saudara Sen, apakah Anda mendengar sesuatu? Sen King Feng, dengan wajah curiga, menatap Sen Wendy. Xiandi, kamu mendengarnya juga. Sen Wende mengerutkan kening, pasti kita baru saja membahas Tan Yun. Halusinasi, Tan Yun sudah mati selama lebih dari setahun. Tidak menunggu kata-kata Sen Wende,
di luar aula terdengar suara hormat lainnya. Murid Tan Yun, tolong temui dia Ken Sen, tolong temui ketua Grand Elder. Sen Wende dan Sen King Feng bangkit dengan angkuh, tubuh tua itu bergetar hebat, kali ini kedua tetua mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Memang itu suara Tan Yun. Sen Wende dan Sen King Feng berkedip di tempat dan muncul di luar aula. Setelah melihat pemuda berjubah perak yang tersenyum 3 kaki jauhnya, mata kedua lelaki tua itu melebar, dan air mata menetes dari mata mereka yang keruh dalam sekejap. Apakah itu Tan Yun? Tubuh Sen King Feng gemetar, selangkah demi selangkah menuju Tan Yun, setiap langkah, air mata memercik air mata di kakinya. Sen Wende berdiri diam, menatap mati pada Tan Yun, takut bahwa Tan Yun hanyalah gumpalan asap yang akan hilang kapan saja. Sen King Feng tidak berani maju untuk memeluk Tan Yun, karena dia takut. Dia takut semua yang ada di depannya adalah mimpi, gelembung palsu. Sampai sekarang, dia secara tidak sadar menentukan bahwa bocah di depannya, hanya waktu lamanya sendiri, kerinduan dan halusinasi yang berlebihan. Bocah, apakah itu kamu? Sen King Feng berjalan sangat lambat, air mata tua. Tan Yun melihat ekspresi kesedihan Sen King Feng, telinganya samar-samar dihantui, lebih dari setahun yang lalu ketika dia pura-pura mati, Sen King Feng berlutut di depan tubuhnya, tangisan mendesis. Air mata mengaburkan pandangan Tan Yun, dia tahu bahwa Sen King Feng, saudara-saudara Sen King Qiu benar-benar baik padanya, seperti kakeknya di rumah untuk memperlakukannya sebagai miliknya. Tan Yun berlutut di puncak dengan kedua lututnya dan berkata dengan suara nyaring, murid telah kembali. Aku telah membuat orang tuamu sedih, aku datang ke Gunung Abadi Changling untuk memohon pada orang tuamu untuk memaafkanku. Tan Yun, Pak Tua tidak sedang bermimpi, kan? Apakah kamu benar-benar tidak mati? Suara Sen King Feng sangat bergetar. Tidak, kamu tidak bermimpi lagi, lebih dari setahun yang lalu muridnya tidak mati, apakah murid yang terluka parah tidak dapat berbicara, lalu? Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Sen King Feng dengan keras berlutut, Tan Yun dalam pelukannya, memeluk sakit kepala sambil menangis, terlalu bagus, anak baik, kamu tidak mati. Sen King Feng menengadah ke langit dengan peluit panjang, terlalu bagus hahaha. Sen King Feng melihat kembali ke Sen Wende yang membeku, mendesak, saudara Sen, masih membeku untuk apa, cepat ke berita bagus ini, beritahu nyonya. Bagus, bagus, aku akan pergi sekarang. Sen Wende masih tidak percaya, dia sangat bersemangat dan pelupa sehingga dia memutar kepalanya dan mengambil langkah, dan dengan bunyi gedebuk, dia membenturkan kepalanya ke pilar pintu. Aula pembangkit tenaga listrik alam pemurni jiwa, tetapi Sing tidak memilih jalan, Anda dapat membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Aula bincing lantai 2, kamar Tang Xinying. Rambut melingkar Tang Xinying, berbaring di bak mandi yang penuh dengan air obat, dan Sen Subing mengobrol di antaranya, wajah yang menakjubkan ditulis dengan rasa terima kasih. Topik pembicaraan, tentu saja, adalah Master Sen Subing. Yang tersirat, Tang Xinying penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman pada Tuan Sen Subing. Dia jelas bahwa jika bukan karena penyelamatan guru Sen Subing, dia akan meninggal pada bulan Januari. Pada saat ini, dia melihat Sen Subing juga semakin menyukainya. Yang sangat disesali oleh Tang Xinying adalah dia ingin berterima kasih kepada guru Sen Subing secara pribadi. Namun, Sen Subing memberitahunya bahwa guru telah pergi kemarin. Pada saat ini, pintu kamar bergetar tanpa suara 3 kali, karena Tang Xinying telanjang sepanjang hari, tubuh di bak mandi untuk pulih dari cedera, oleh karena itu, ruangan itu membuat batas kedap suara. Seketika, wajah pucat Tang Xinying sedikit di atas sentuhan jengkel, kali ini terganggu, bagaimana mungkin dia tidak marah. Sen Subing juga sama, mata yang indah dipenuhi dengan kemarahan, kemudian, dengan permintaan maaf menatap Tang Xinying, kepala Tang, orang-orang di bawah tidak tahu harus berbuat apa, tolong bersabarlah. Tang Xinying ingin menegur Sen Subing, ketika dia memikirkan kata-kata bahwa tuannya telah menasihatinya untuk lebih memperhatikan Sen Subing, jadi, dia berkata, yang berikutnya tidak akan menjadi contoh. Ya ketua, Sen Subing mengangkat batas kedap suara dengan lambaian tangan kanannya dan berkata dengan suara dingin, siapa di luar sana? Bukankah ketua ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi, jangan ganggu ketua Tang? Nona tenang, kepala Tang tenang. Di luar pintu, Sen Wende sibuk berlutut, sedikit bingung dengan kegembiraan, Nona, sukacita surga yang luar biasa. Tan Yun tidak mati. Tan Yun dia hidup, sekarang di luar aula. Di dalam ruangan, mata indah Sen Subing melebar, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, Wende, apakah yang kamu katakan itu benar? Tan Yun benar-benar masih hidup. Nona, itu benar, saat ini Tan Yun bersama King Feng. Suara sorakan datang dari luar ruangan, dan, Tan Yun sudah berada di alam jiwa janin level 9. Mundur dulu, aku akan segera turun. Sen Subing berkata,
Melihat Tang Xinying yang tampak bingung, tangan gioknya terlipat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kepala, tahukah kamu, tuanku benar-benar mengantisipasi hal-hal seperti dewa, dia mengatakan bahwa keberuntungan bawahan akan datang, bawahan benar-benar tidak mengharapkan keberuntungan datang begitu cepat. Alis Tang Xinying terangkat, menatap Sen Subing, suara bergerak mengandung keheranan, Subing, siapa Tan Yun? Ini pertama kalinya kepala desa melihatmu, sangat tidak berbentuk. Sen Subing menjelaskan, kepala, Tan Yun awalnya adalah murid lain dari Taman Pengobatan Gunung Roh, tetapi dia menciptakan keajaiban milik dan Vein kita selama 50.000 tahun dengan kekuatan alam jiwa plasenta tingkat ke-7 lebih dari 1 tahun lalu. Kepala, tahukah Anda, Tan Yun naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme di tengah semua perhatian, itu benar-benar terlalu luar biasa. Mendengar kata-kata ini, Tang Xinying tampak ngeri, dan dengan kilatan warna putih, dia mendesis dan berdiri dari bak mandi, kemudian, hanya untuk menyadari bahwa dia menanggalkan pakaian, dan buru-buru berjongkok di bak mandi lagi. Tang Xinying berkata tidak percaya, Subing, apakah yang kamu katakan itu benar? Tang Xinying bisa duduk di posisi utama dan Vein Sekte Abadi, dan juga telah dipromosikan dari murid dan Vein Sekte Dalam. Dia tahu betul bahwa bahkan lantai 100 pun terlalu sulit, apalagi naik ke lantai 108. Pada awalnya, dia masih memanjat menara dengan kekuatan penuh dari ranah jiwa janin, dan akhirnya tersesat di tangga menuju lantai 100 pagoda. Pada saat ini, dia mendengar bahwa seorang murid dari garis keturunannya sendiri telah benar-benar naik ke lantai 108 dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat 7, melanggar aturan besi bahwa tidak ada yang bisa memanjat lantai 108 lantai pagoda sejak nenek moyang mendirikan sekte 50.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Apa yang dikatakan bawahan saya benar, bawahan saya hadir pada waktu itu dan menyaksikan Tan Yun memanjat menara. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kegembiraan, ketua, kemudian, lebih dari setahun yang lalu, Tan Yun terluka parah dan meninggal, dan lampu kehidupan padam. Tapi kamu baru saja mendengarnya, Tan Yun benar-benar hidup kembali. Sen Subing berkata, bersemangat dan tersenyum, kepala, bawahan pertama keluar untuk melihat. Tang Xinying menganggukkan kepalanya sedikit dan mendesak, bagus. Kamu pergi dulu, ingat untuk tidak membiarkan Tan Yun pergi. Nanti, kepala ini secara pribadi akan melihat murid yang menciptakan mitos garis keturunan dan milik sekte saya. Bawahanku mengikuti perintah. Sen Subing menerima pesanan dan meninggalkan ruangan. Meskipun dia berjalan perlahan menuju aula utama di lantai bawah, tidak berbeda dari langkahnya yang biasa, jantungnya berdetak kencang. Dia jelas bahwa kebangkitan Tan Yun di tingkat ke-9 dari alam Third Soul akan berarti bahwa dalam kompetisi 9 sekte dalam sekte tahun ini, dan Vena dapat dipecah sampai ke pangkal dan Tan Yun akan meminta peringkat naga berjongkok. Lebih penting lagi, seseorang dapat mengklaim penghargaan untuk Sen King Feng di depan Tang Xinying, sehingga Sen King Feng berhak naik ke posisi tetua ketiga. Tuan, apakah ini 2 hadiah besar yang Anda berikan kepada murid Anda? Tuan, siapa sebenarnya Anda? Tahukah Anda adalah misteri di hati murid saya, misteri yang tak terpecahkan, namun maha kuasa. Hati Sen Subing berdesir dengan lapisan riak saat dia berjalan dengan ringan menuruni tangga dan muncul di aula utama. Murid Tan Yun, temui ketua. Tan Yun menghadap ke arah Sen Subing dan membungkuk dalam-dalam. Sen Subing menarik napas dalam-dalam, duduk dengan tenang, menatap Tan Yun, ingin melihat Tan Yun melalui, katakan, orang mati, mengapa setelah 1 tahun 3 bulan, muncul kembali di depan kepala ini. Sen Subing sebagai sekte dalam dan nada kehormatan, tidak peduli seberapa bersemangat dan menggembirakan di belakang orang itu tetapi di depan para murid, masih mempertahankan dingin sebelumnya seperti es. Cewek ini jelas sangat senang melihat aku baik-baik saja, tapi dia masih memasang wajah tinggi dan dingin. Tan Yun bergumam di dalam hatinya, wajahnya sangat hormat. Kembali ke kepala, lebih dari setahun yang lalu ketika murid melarikan diri kembali ke Gunung Abadi Changling terluka parah dan sekarat, memasuki kondisi kematian palsu, kemudian murid itu kehilangan kesadaran, setelah murid bangun, dia memulihkan luka-lukanya dan segera memecahkan peti mati dan pergi ke sini. Mungkin Tuhan telah memberkati murid itu, tidak hanya murid itu tidak mati, tetapi dia juga naik ke alam jiwa janin tingkat ke-9 selama tidurnya selama setahun. Tan Yun berkata dengan cara yang menetes. Terluka parah dan sekarat. Mata indah Sen Subing mengandung keraguan. Malam itu lampu hidupmu padam, bagaimana kamu menjelaskan ini? Padam. Tan Yun bingung, ketua, saya tidak yakin tentang ini, saya baru bangun hari ini, saya tidak tahu apa-apa lagi. Pada saat ini, suara terengah-engah, dari luar aula pada awalnya terdengar, kepala, bawahan memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Diaken Niu,
Masuk. Sen Subing mengangkat alisnya. Itu ketua. Niu Dasan melangkah ke aula dengan wajah ngeri, langsung mengabaikan Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, "Ketua, tolong pergi ke makam Tan Yun." Kemarin lampu kehidupan Tan Yun masih padam, dan ketika bawahanku pergi ke aula lampu jiwa untuk memeriksanya hari ini, lampu kehidupan Tan Yun benar-benar menyala lagi. Sen Subing jangkrik sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti, dan kemudian berkata, "Tidak perlu pergi dan melihat, Tan Yun memang hidup kembali." Ah masa, rahang Niu Dasan jatuh. Murid saya telah bertemu Diakon Niu. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Niu Dasan. Anak baik, kamu benar-benar hidup. Niu Dasan berseru terengah-engah. Dekan Niu, jika tidak ada yang lain, kamu harus pergi sekarang, kata Sen Subing. Bawahanku minta diri. Niu Dasan membungkuk dan berbalik untuk pergi, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Tan Yun. Sen Qingfeng memandang Sen Subing yang tenggelam dalam pikirannya dan berkata, "Nona, kebangkitan Tan Yun memang tidak bisa dipercaya, namun, Anda juga tahu bahwa kemampuan pemulihan tubuh Tan Yun beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat dari orang normal, seharusnya begitu, karena budak tua itu buta dan salah mengira Tan Yun sudah mati sebelum menguburkannya. Untungnya, Tan Yun baik-baik saja, jika tidak, budak tua itu benar-benar berdosa. Nona, karena Tan Yun masih hidup, itu adalah kegembiraan besar bagi dan Fein kita." Setelah mendengar ini, Sen Subing menganggukkan kepalanya, dan dua saluran niat membunuh keluar dari matanya yang indah seolah-olah itu penting. "Tan Yun, apakah kamu tahu siapa yang menyentuhmu malam itu?" Sebagai balasan kepada ketua, itu adalah penatua ketiga Pang Siyuan. Tan Yun sangat marah dan berkata, "Saya mohon ketua untuk berlaku adil kepada murid saya dan dia akan saling berhadapan di tempat." Orang tua yang marah, ini benar-benar benda tua ini. Sen Qingfeng berkata dengan suara yang dalam, "Nona, pertama-tama, tidak heran Pang Siyuan bersembunyi di gerbang abadi, jadi itu benar-benar perbuatannya." Setelah menyela Sen Qingfeng dengan lambaian tangannya, Sen Subing menatap Tan Yun, "Apakah kamu yakin Pang Siyuan yang melakukannya?" "Saya yakin." Tan Yun berkata dengan tegas, "Aku bersumpah, jika aku berbohong, aku akan mati di tempat sekarang." Ketika Tan Yun berkata demikian, Sen Subing secara alami mempercayainya. Dia memandang Tan Yun dan berkata, "Masalah ini tidak dapat diputuskan untukmu oleh kepala ini, karena Pang Siyuan sudah mati." "Mati?" Tan Yun pura-pura heran. "Ya bocah, sudah mati selama 4 hari, kata Pang Siyuan. "Oh, kalau begitu dia pantas mati." Tan Yun tampak lega. "Yah, Pang Siyuan sudah mati, masalah ini tidak akan disebutkan." Sen Subing berkata, dengan ekspresi serius, "Tan Yun, apakah kamu ingin memuja kepala suku ini sebagai gurumu?" Tan Yun berlutut dan berkata, "Terima kasih atas cintamu kepala, aku sudah menyembah orang lain sebagai guruku ketika aku kembali ke rumah, jadi aku tidak bisa." Sen Subing menyela, "Kalau begitu, mari kita berpura-pura bahwa kepala ini tidak mengatakannya, bangunlah." Sen Subing jelas sedikit kesal. Dia mengira Tan Yun akan bersyukur dan memuja dirinya sebagai seorang guru, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menolak dirinya sendiri. Setelah Tan Yun bangun, dia dengan hormat berkata, "Kepala, hari ini adalah hari pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme, dibuka setiap 3 bulan sekali, jika Anda tidak memiliki urusan lain, murid saya ingin pergi ke arena seni bela diri. Kau ingin menunggu sebentar?" Sen Subing menasihati, "Nanti kepala sekte dan Vena abadi ingin bertemu denganmu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu, kamu harus menangkapnya." "Ya ketua," Tan Yun berkata dengan hormat. Tidak lama kemudian, Tang Xinying, yang mengenakan gaun hitam dan memiliki sosok tinggi dan halus, seolah-olah dia adalah malaikat berbaju hitam yang tidak memakan api dan asap, tiba di aula utama. Sen Subing buru-buru mengedipkan mata pada Tan Yun, hati Tan Yun terdiam, nyawa pihak lain diselamatkan oleh dirinya sendiri, dan sekarang harus berlutut kepada orang lain. Murid Tan Yun, bersujud kepada kepala Grand Elder. Tan Yun menghadap Tang Xinying, membungkuk dan hendak berlutut ketika alis Tang Xinying terangkat, "Kecuali, kamu angkat kepalamu." "Ya ketua." Tan Yun berdiri tegak. "Ini sebenarnya kamu." Tang Xinying terkejut. "Ah, ketua, apakah Anda mengenali seorang murid?" Tan Yun berpura-pura tidak yakin. "Kepala, Anda pernah melihat Tan Yun?" Sen Subing penasaran. Sen Qingfeng dan Sen Wende melakukan hal yang sama. Bertemu. Tang Xinying memandang kerumunan dan tersenyum, lebih dari setahun yang lalu, ketika kepala ini dan 8 kepala sekte abadi lainnya, menjelajahi meteor God Canyon, dialah yang memiliki keberanian untuk meninggalkan area percobaan dan berakhir sedang diserang oleh binatang iblis peringkat 4, elang iblis es guntur, dan ketua inilah yang menyelamatkan hidupnya. "Jadi kamulah yang menyelamatkan muridmu." Tan Yun berpura-pura kaget, "Muridku berterima kasih kepada ketua karena telah menyelamatkan nyawanya."
Lebih tepatnya, dia tidak memiliki anugerah untuk Tan Yun, bagaimanapun juga, pada saat itu Tan Yun telah menggoda kera iblis Suan Ungu untuk membantu dirinya melawan elang iblis es guntur. Bahkan jika dia tidak bergerak untuk membunuh Thunder Eyes Demon Eagle, dia tidak akan mati sendiri. Kepala ini menyelamatkanmu hanya dengan mengangkat tangannya. Tang Xinying memikirkan tentang kenaikan Tan Yun ke pagoda lantai 108, dan sedikit harapan muncul di matanya yang indah. Tan Yun, dalam 50.000 tahun, tidak pernah ada murid dari 9 urat nadi sekte dalam yang bisa memanjat pagoda 108 lantai, kepala ini ingin melihatmu memanjat pagoda sekarang. Tentu saja, setelah itu kepala suku ini mendapat hadiah yang berat. Mendengar bahwa ada hadiah, Tan Yun yang hendak memanjat menara, tentu saja senang, jadi dia berkata dengan hormat, saya bersedia, suatu kehormatan bagi murid saya untuk memanjat menara di bawah kesaksian Anda. Iya, belum terlambat, ayo pergi ke arena seni bela diri sekarang. Wajah pucat Tang Xinying menunjukkan ekspresi antisipasi yang dalam.